memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dengan memanjatkan nama Sekaragata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipatnyo Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Good morning student, how are you today? Fine. Baik, tentunya Mr. Moko berharap kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik, Mr. Moko akan ulang materi pada minggu lalu supaya kalian ingat kembali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kenyamanan Pangeran Siddhartha di dalam istana. Apa saja? Yaitu yang pertama, Pangeran Siddhartha mempunyai 3 istana. Apa saja itu? Yang pertama, istana musim dingin. Yang kedua, istana musim panas. Yang ketiga, istana musim hujan. Nah, selain itu, Pangeran Siddhartha juga mempunyai 3 kolam teratai, yaitu kolam teratai warna putih disebutnya Pundarika. Yang kedua, kolam teratai warna merah disebutnya Paduma. Yang ketiga, yaitu kolam teratai warna biru disebutnya Upala. Nah, itu kenyamanan yang diperoleh oleh Pangeran Siddhartha di dalam istana. Tentunya karena dia seorang pangeran, anak raja, yaitu Raja Suddhodana. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang kecakapan Pangeran Siddhartha. Mister, kecakapan itu apa? Nah, kecakapan itu adalah keahlian, kemampuan, atau bakat. Mungkin kalian mempunyai bakat bermain bola, atau bermain bola voli, ataupun saya punya keahlian dalam bidang kesenian, contohnya menari, menyanyi. Nah, itu namanya kecakapan. Nah, di sini Mr. Moko akan jelaskan tentang kecakapan yang dimiliki oleh Pangeran Siddhartha. Yang pertama, Pangeran Siddhartha itu juga sekolah seperti kita, walaupun dia hidup pada zaman dahulu, tapi tetap saja dia tetap sekolah. Nah, dia mempunyai bakat yang banyak, kecakapan yang banyak. Contohnya, dia pandai berhitung, atau kalau sekarang kita belajar matematika, Pangeran Siddhartha sangat pandai. Terus Pangeran Siddhartha juga pandai dalam hal ilmu pengetahuan alam, ya, seperti belajar tentang tumbuhan, binatang, tentang bumi. Nah, Pangeran Siddhartha juga menguasai itu. Nah, selain itu, Pangeran Siddhartha juga pandai dalam bela diri. Bela diri itu apa sih, Mr. Moko? Nah, bela diri itu semacam, kalau di sekolah kita ada taekwondo. Nah, itu bela diri, termasuk bela diri, ataupun karate. Nah, itu Pangeran Siddhartha juga bisa. Nah, selain itu Pangeran Siddhartha juga pandai dalam strategi perang, karena saat itu masih sering terjadi peperangan. Makanya sebagai anak seorang raja, Pangeran Siddhartha harus belajar tentang strategi perang. Seperti apa strategi perang? Yang pertama, Pangeran Siddhartha harus bisa bermain pedang. Yang kedua, Pangeran Siddhartha harus bisa memanah. Yang ketiga, Pangeran Siddhartha harus bisa menunggangi kuda. Nah, Pangeran Siddhartha mempunyai kemampuan itu, kecakapan itu. Nah, walaupun Pangeran Siddhartha itu mempunyai
kepandaian, kecakapan yang sangat luar biasa. Yang perlu kita contoh adalah Pangeran Siddhartha tidak pernah sombong. Walaupun dia anak seorang raja, dia tidak sombong, selalu menghormati orang tuanya, selalu menghormati gurunya, selalu menghormati teman-temannya, dan tentunya menghormati orang lain. Nah, kenapa Mr. Moko menyampaikan bahwa Pangeran Siddhartha itu tidak sombong? Ya, karena dia itu kepada orang lain, kepada binatang ataupun kepada orang yang ada di dalam istana itu selalu bersikap ramah, menyayangi mereka, ya kan? Dia tidak pernah memarahi orang lain. Nah, itu yang harus kita contoh dari Pangeran Siddhartha. Mister, Pangeran Siddhartha kok bisa pandai seperti itu? Kenapa? Nah, di sini yang perlu kita contoh. Yang kedua, Pangeran Siddhartha itu anak yang rajin, tidak malas. Dia selalu rajin belajar, rajin bertanya kepada gurunya, kepada orang tuanya kalau dia tidak mengerti. Ya. Nah, itu makanya Pangeran Siddhartha adalah anak yang pandai. Nah, dari penjelasan Mr. Moko tadi, berarti kita bisa belajar tentang sifat-sifat baik Pangeran Siddhartha, yaitu yang pertama, Pangeran Siddhartha adalah orang yang tidak sombong. Yang kedua, Pangeran Siddhartha adalah anak yang rajin, makanya dia pandai. Terus yang ketiga, Pangeran Siddhartha selalu menghormati orang tuanya, gurunya, teman-temannya, dan orang lain. Dia selalu menghormati. Ya. Nah, yang keempat, Pangeran Siddhartha itu selalu bersikap ramah kepada orang lain. Walaupun anak seorang raja, dia selalu ramah, tersenyum kepada orang lain. Nah, itu kita sudah bersama-sama belajar tentang apa sih kecakapan Pangeran Siddhartha, terus sifat-sifat baiknya apa saja, itu sudah kita pelajari. Baik, hari ini kita belajar tentang kecakapan Pangeran Siddhartha, dan Mr. Moko sudah jelaskan tentang sifat-sifat Pangeran Siddhartha. Nah, untuk selanjutnya Mr. akan berikan tugas kepada kalian, yaitu mengerjakan tugas di dalam buku agama halaman 13 dan 14. Untuk halaman 13, kalian warnai gambar Pangeran Siddhartha yang sedang belajar. Nah, untuk halaman 14, kalian membacakan tekad kalian untuk melakukan perbuatan yang baik. Tekadnya sudah tertulis di buku, jadi kalian tinggal membacakan. Nah, untuk yang tugas kedua ini, silahkan kalian ambil video pada saat kalian membacakan tekad itu, lalu video itu dikirim ke Mr. Moko. Begitu juga yang mewarnai, kalian langsung foto kalau sudah selesai, lalu kirim ke Google Classroom atau kirim ke Mr. Moko. Baik, untuk hari ini kita cukup ya belajarnya, yaitu tentang kecakapan Pangeran Siddhartha. Untuk itu, mari kita akhiri dengan berdoa. Silakan bersikap panjang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Mari kita panjatkan doa nama Sekara Gata. Silakan beranjali, kita bacakan nama Sekara Gata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supati Panyo Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namani Sapi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu,
Satu.